Oke guys, balik lagi di channel gue guys ya. Kali ini kita akan melanjutkan Survival Hardcore MCPE guys ya, atau Minecraft Bedrock ya guys ya, yang udah hari ke-50 cuy. Kali ini kita akan melanjutkan build ya guys ya. Dan tujuanku di sini adalah untuk membuat base yang sangat amat nyaman dan juga membuat full armor nether cuy. Oh ya guys, jangan lupa ditembusin like-nya mencapai 10 like ya guys ya. Karena kalau kita tembus 10 like kita akan lanjut 200 hari ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe guys, karena kita sebentar lagi mencapai 3000 subscriber guys ya. Oke, itu aja ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih dan mari kita ke videonya. Di hari ke-50 ini aku melanjutkan buildku yang kemarin ya guys, karena kita belum mempunyai rumah guys. Tapi masalahnya aku nggak punya batu cuy. Jadi aku pun menggali ke bawah dan mengambil beberapa batu guys. Setelah seharian aku menggali batu, aku pun mendapatkan satu shulker full ya guys ya. Mantap. Aku pun kembali naik ke permukaan dan melanjutkan buildku cuy. Tapi itu semua tertunda karena aku melihat sebuah villager bawa baju hijau ini menjual potion invisibility guys. Tumben banget nih bawa barang berguna ya. Aku pun mengecek shulkerku dan melihat beberapa ada rotten flesh cuy. Jadi aku pun bergegas menuju ke pulau villager untuk mendapatkan emerald. Nah, sampainya di sana aku menemukan villager lagi tidur dan kubangunkan. Ternyata dia menjual rotten flesh yang sangat amat mahal. Jadi aku pun tidur cuy untuk dia bisa merefreshnya guys. Nah, setelah keesokan paginya aku mengecek lagi dan ternyata masih sama guys. Tapi setelah mengecek yang di sebelahnya, ternyata dia menjualnya dengan harga normal cuy. Jadi aku borong yang ini aja. Tapi yang ini malah menjual dengan harga kembali normal lagi cuy. Jadi aku pun memborongnya juga sampai emeraldku menjadi banyak. Setelah selesai berdagang dengan villager, aku pun kembali pulang. Nah, emeraldnya aku gunakan untuk membeli potion invisibility. Kukira aku bisa mendapatkan 5, tapi ternyata cuman bisa beli 1. Nggak tahu kenapa, mungkin karena barangnya ini terlalu OP jadi dibatasi cuy. Karena biasanya barang yang dijual oleh villager baju hijau ini dia itu limitnya mencapai 5, tapi ini cuman 1 cuy. Jadi ya begitu. Daripada dipikirkan terus, mending lanjut nge-build. Aku nge-build dengan menggunakan bahan yang seadanya cuy. Jadi mohon maaf kalau hasilnya nanti akan kurang memuaskan. Lagi asik-asiknya nge-build malah kedatangan musibah. Karena terlalu gelap jadi mob-mob jahat pada nge-spawn cuy. Jadi aku terangin lagi guys. Karena jujur yang paling aku takutkan itu adalah creeper cuy. Takutnya dia nanti turun langsung meledak. Karena jujur aku takut banget blok yang kumiliki ini masih belum cukup cuy. Jadi kalau dipakai untuk nambal bekas ledakan creeper itu malah bikin rugi guys. Jadi kita tembak aja nih semuanya ya. Nah, setelah aman aku pun langsung melanjutkan buildku. Oh iya, by the way, build ini aku lihatnya dari tutorial YouTube cuy. Karena aku jujur gak bisa nge-build cuy. Tapi kalau nggak nge-build apa-apa, siapa coba yang mau menonton video ini? Masa dari hari ke-1 sampai hari ke-100 harus ngegembel terus? Kan gak enak juga ya. Oh iya, kalau kalian sadar Minecraftku ini nggak ada suaranya cuy. Kenapa nggak ada? Itu karena entah Minecraftnya atau recordnya yang ngebug, suaranya itu nggak bisa dimunculin cuy. By the way, HP ku itu HP Infinix guys. Jadi buat kalian yang main Minecraft di HP Infinix, boleh dong di share cara kalian untuk bisa nge-record, bisa kelihatan suaranya cuy. Aku juga sambil ngomong biar lagunya agak kena copyright guys. Ya nanti kena pelanggaran ya kan ya.
susah nanti ya kan. Oh iya, by the way, channel ini akan aku fokuskan ke 100 hari cuy. Mungkin aku akan jarang untuk upload short karena aku akan fokus ke video 100 hari guys. Enggak lagi 10 hari, enggak lagi 50 hari, tapi 100 hari cuy. Ya semoga aja HP ku mampu diajak kerja sama. Karena ada batu deep slate yang nganggur, jadi aku pakai aja buat ngebuild cuy. Kalau disimpan di dalam chest terus bikin rugi ya. Mending kita manfaatkan. Boleh lah. Nah, ini lantai 2-nya nih. Oke, let's go. Sumpah nih kucing kalau gak guna udah gua cocol dari tadi. Tapi mending lah diganggu sama kucing daripada diganggu sama phantom ya. Gak bisa ngebel ya kan. Jadi ya suka-suka dia lah mau ngapain. Aduh nih lagu gede banget guys suaranya. Takut gua kena copyright jir. Jadi aku main sambil ngomong gini aja cuy ya. Jadi aku taruh ini begini dan begini lalu begitu dan begini dan begitu dan hop. Salah guys. Hop. Lah malah jatuh. Hop. Susah banget coy. Hop. Mojang. Ya singkatnya masalahnya sudah teratasi, jadi aku pun pindah untuk menaruh yang lain cuy. Tadi kayuku kurang, jadi aku pun menebang pohon cuy untuk menambahkan kayuku. Singkatnya aku pun berhasil mendapatkan beberapa stak. Ya lumayan lah, semoga ini cukup ya. Cakep juga ya. Kalau misalnya nih video tiba-tiba suaranya hilang, itu berarti gua hilangin lagunya cuy. Karena ya mungkin bakal kena copyright sih, karena lagunya kegedean guys. Aku kekurangan deep slate cuy, jadi aku pun turun ke gua untuk mengumpulkan beberapa deep slate. Singkat cerita, aku pun mendapatkan lumayan banyak deep slate cuy. Semoga ini cukup untuk membuat rumahku.
Oke, jadi karena udah makan durasi terlalu banyak, jadi aku pun skip aja pembuatan atapnya cuy. Dan rumahnya pun udah jadi cuy. Nah, sekarang kita akan menjelajahi rumahnya ke dalam cuy. Nah, inilah penampilan rumahnya guys. Nah, pada awal masuk kalian akan melihat ada 2 buah chest dan 1 kasur cuy. Ini kenapa aku taruh kasur di depan sini, biar deket cuy tidurnya ya. Dan di sebelah sini nggak ada apa-apa. Dan di sebelahnya lagi juga nggak ada apa-apa coy. Waduh. Nah, kita naik ke lantai 2 yang cuma ada shulker box doang. Sumpah aku gak tahu mau ngisiin apa guys. Dan kalau kita naik ke lantai 3 sama aja nggak ada apa-apa guys. Ya nanti aja lah ya ngedekornya cuy. Kita istirahat dulu lah ya, ngebil ya. Dan ya udah sih, itu aja ya isi dari rumahnya ya. Aku bermain sebentar dengan si Rodo cuy, karena dia udah lama banget berada di bawah tanah guys. Jadi aku ajak dia keluar cuy. Tapi ada masalah baru, yaitu si Rodo nggak bisa keluar guys, karena ketahan sama pagar-pagar bambu cuy. Jadi ya batal lah ya main sama si Rodo ya. Aku tebang pohon sebentar lalu pergi ke pulau rahasia cuy. Nah di sana aku buatkan perbudakan villager cuy, karena aku butuh buku mending, karena bajuku juga udah pada sekarat cuy. Jadi waktu untuk melakukan ini. Aku pulang sebentar dan memasak ramuan. Aku juga mengubah apel menjadi golden apple, karena aku ingin membuat villagernya itu berdiskon cuy, biar lebih mantap. Tapi pas lagi proses membuat villagernya menjadi zombie, malah muncul drama. Zombinya gak mau mukul villagernya, mungkin karena updatean terbaru cuy, jadi sistemnya baru juga. Nah aku gak tinggal diam, aku juga beradaptasi dengan updatean terbaru ini cuy. Dan ya semuanya berhasil guys. Villagernya dipukul sama si zombie cuy. Nice. Nah dramanya belum habis. Pas aku lagi lempar botol, malah trapdoornya yang kebuka dan zombinya terbakar. Aku gunakan seluruh kapasitas otakku untuk membuat zombinya aman cuy. Dan alhamdulillah zombinya menjadi aman. Aku pengen lempar botol tapi agak rese lihat creeper ada di dekat cuy. Jadi aku urus ini dulu. Nah semuanya sudah aman. Waktunya untuk melakukan perdiskonan. Singkatnya zombinya pun sudah sembuh dan villagernya 1 hilang, nggak tahu hilang kemana. Untung yang hilang bukan villager mending. Langsung aja aku borong semua buku mending yang bisa aku beli, dan total aku mendapatkan 10 buku mending. Untuk sekarang ya cukuplah. Waktunya pulang. Aku tempelin semua buku mending ke armorku, tapi XP ku kurang. Jadi aku pun ubah sistem kill dari XP farmku menjadi otomatis. Dan yap, akhirnya sistem killnya pun menjadi otomatis cuy. Ini aku heran kenapa XP ku itu cuman 1 terus, padahal aku nunggu dari tadi. Dan ternyata XP nya itu pindah ke armor cuy. Jadi armornya itu keperbaiki. Aku lupa kalau aku sudah menambahkan beberapa buku mending di armorku cuy. Jadi ya alhamdulillah. Dan yap, setelah durability dari armornya penuh, barulah XP ku terisi cuy. Nice. Nah untuk drop dari pedangnya sendiri biar aku yang urusin. Setidaknya pekerjaanku gak berat sekali kayak kemarin. Nah pada hari ke-75 semua armorku kembali mengkilat seperti baru lagi cuy. Ini semua berkat mending. Nice. Nah tadi juga aku sempat nambahkan enchant infinity cuy. Jadinya gak perlu isi-isi panah lagi guys. Nice. Ada drowned bawa tombak, lumayan lah ya. Ngedrop guys, mantap ya, sekarat amat. Tadi aku juga dapat gold cuy, lumayan lah ya buat bikin beacon. Nah tadi aku juga taruh barang-barang yang ada di shulker, kepindahin ke dalam chest cuy, karena shulkerku itu menumpuk banget barang-barangnya. Jadi semuanya udah pindah ke chest guys. Sekalian juga kita ubah ini ya. Wow lumayan lah ya. Kita ambil bunga ini untuk membuat shulker kita berwarna ya. Nah kalau gini kan gampang bedainnya ya. Aku juga ada sisa cangkang shulker, aku ubah aja jadi shulker box ya, lumayan lah. Nah sekarang aku ngumpulin kayu lagi untuk build selanjutnya cuy. Tapi aku malah kepikiran mending cari netherite aja dulu guys, lumayan lah biar tambah kuat. Pertama kita tukar gold dulu buat cari potion fire resistant. Setelah mendapatkan lumayan potion fire resistant, aku pun kembali pulang. Nah di rumah aku lamain durasi potion fire resistance-nya dari 3 menit menjadi 8 menit. Waktunya kembali ke nether. Aku lempar potion fire resistance-nya dan menggali ke bawah.
Aku mencari netherite-nya dengan menggali seperti biasa aja cuy. Siapa tahu akan dapat. Tapi sepertinya itu adalah ide yang cukup bodoh, karena sudah seluas ini aku menggali belum dapat netherite apapun. Jadi aku pun kembali naik. Semua inventoriku dipenuhi oleh netherite cuy. Gila, padahal baru sebentar guys. Gimana kalau lama nanti HP ku meledak ya, gara-gara entitas block drop cuy. Nah di overworld aku cari bulu domba cuy untuk membikin kasur. Nah ini nih, daripada nganggur mending kita angkut juga. Singkatnya aku berhasil mendapatkan 50 lebih wool. Nah, waktunya balik ke nether guys. Di sini ada string tambahan, lumayan dijadiin wool guys. Oke, ini dia waktunya kita melakukan peledakan. Dan yap, di kasur pertama nggak ada apa-apa guys. Tapi bohong, ternyata ada ya. Ini adalah kasur terakhir, semoga aja membawa berkah. Total aku mendapatkan 22 ancient debris. Nah sampai di rumah aku mendapatkan 5 netherite ingot. Semua armornya sudah full netherite, tapi aku bingung satu lagi aku kasih ke tools apa. Ya ujung-ujungnya aku kasih ke tools pedang cuy, karena biar tambah sakit. Let's go, full netherite armor. Di sini aku ada armor trim. Aku taruhnya di sepatu karena yang lainnya itu jelek banget. Yang keren itu punyanya si Warden. Nah waktunya menebang kayu guys. X-nya sekarat, jadi kita perbaiki dulu ya. Nah akhirnya aku pun berhasil mendapatkan satu shulker full kayu. Nah sekarang kita kumpulin batu guys. Dan batunya pun sudah terkumpul juga. Di sini ada 3 jenis batu cuy, yaitu deep slate, cobblestone, dan juga deep slate yang ori. Nah tadi aku juga dapat ore yang lumayan penting juga, jadi kita ambil aja. Dan hasilnya aku mendapatkan 4 stack lebih copper dan 38 koal. Langsung aja kita bakar cuy. Karena semua toolsku udah pada sekarat, jadi aku pun pergi ke XP farm untuk mengisi darahnya. Dan gak hanya itu, aku juga menggabungkan tombak yang ku dapat dari NCT. Aku kira awalnya ini itu adalah sekop karena mirip banget cuy. Aku baru sadar ketika melihat namanya adalah Diamond Spear. Sekarang aku cuma ingin bersih-bersih chestku aja, biar nanti nggak usah lagi ribet-ribet. Nah tujuanku sekarang adalah mengenchant trident. Di sini aku mengincar Riptide, cuman yang dapatnya malah channeling cuy. Tapi bonus itu gila banget, jadi nggak aku hilangin cuy, mantap. Nah di sana ada tulang kering, bagus banget dijadiin bahan percobaan ya. Wow, balik lagi ya, mantap banget coy. Harusnya sih itu bisa 1 hit ya, cuman karena dia bukan objek air jadinya dia 2 hit guys. Nah ini nih contohnya nih, kalau musuhnya ada di air maka ridernya bakal lebih sakit cuy, karena efek enchant dari impaling. Nah sekarang aku mau coba senjata baruku, yaitu spear cuy. Kita coba ya guys ya. Lah kok gak 1 hit ya. Aku belum terlalu tahu mekanik dari senjata ini. Mungkin waktu akan menjawab dari senjata ini ya cuy ya. Oke, sudahi dulu coba-coba senjatanya. Sekarang aku mau membuat kipas ya, biar nggak kepanasan cuy. Oke, langsung aja kita buat cuy. Nah ini adalah outline dari kipasnya ya cuy ya. Oke, sisanya biarkan videonya yang menjelaskan. Di tengah-tengah perbuatan penyakit Minecraft bukrok keluar ya guys ya. Untung aja nggak ngerugiin player ya. Aku baru sadar ternyata kudanya juga ngikut ngebug coy. What the hell. Dan pada hari ke-92 akhirnya kipasnya pun jadi guys, dengan lahannya yang sudah tersedia ya guys ya. Sekarang kita akan menanam biji-bijian di lahannya cuy, mantap.
Selesai menanam biji-bijian, aku langsung menghias jalanan dari rumah ke kipasnya cuy, biar menjadi mantap ya guys ya, biar lebih hidup gitu cuy. Dan jalanannya pun udah jadi, aku cukup suka karena simple dan juga lebih hidup gitu guys. Nice. Oh ya, by the way, aku juga buat jalan di sebelah sini untuk bikin peternakan cuy. Nice. Tapi sebelum itu aku mau hilangin hal-hal yang mengganggu pemandangan rumahku cuy. Oke, sekarang waktunya kita cukur tanahnya cuy, karena kita mau bangun peternakan. Dan ya, pada akhirnya farmnya pun udah jadi. Sekarang kita tinggal berikan saja makanan dan mereka akan mengeluarkan anak. Nice. Sekarang aku mau gunakan sisa waktuku untuk menghias baseku cuy. Jujur aku lumayan suka sama buildku ini cuy. Baru kali ini aku ngebuild serius begini guys, karena pada dasarnya semua buildku ini semuanya dari tutorial YouTube cuy. Aku gak bisa ngebuild cuy, dan aku akan menghilangkan bambu yang ada di depan itu. Untuk sekarang aku ingin menghias kipasku dulu yang ada di dalamnya ini cuy. Kosong ya guys ya, gak ada isinya guys. Dan kira-kira beginilah hiasan dari kipasnya ya guys ya. Gua jujur gak tahu ya mau ngisiin apa ya. Jadi ya begini aja lah. Gue juga malas banget sih buat ngehias karena gue gak tahu cuy. Nah, kita tinggal panenin farm ini dan mengisinya ke dalam chest yang ada di copper golem. Nah, mereka lah yang akan mengatur kerapian yang ada di dalam chest ini cuy. Gue mah tinggal taruh-taruh aja ya. Oke, sekarang mari kita hilangin pohon bambu yang ada di depan ini. Dan ya, pohon bambu beserta isi-isinya sudah rata dengan tanah ya. Semuanya sudah ada di dalam ender chest cuy. Nice. Oh iya, di sisa-sisa hari terakhir aku juga tadi sempat membuat tempat menambang ya guys ya, biar kita gak perlu ngegali ke bawah lagi cuy. Capek soalnya. Kalau punya tempat nambang sendiri kan enak gitu cuy, mantap ya kan. Dan di malam terakhirku aku gunakan waktuku sebaik mungkin untuk menyalakan sekitarku biar mantap. Dan hari ke-100 pun tiba. Makasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Kalau video ini tumbuh 10 like, kita akan lanjut 200 hari teman-teman, karena masih banyak sekali progres yang belum kita selesaikan. Sampai jumpa di 200 hari. Bye.